Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathullah Kemal Falah, absen 9 dari kelas 12 MIPA 3 SMAN 47 Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek sekolah mengenai mata pelajaran PKWU, Seni Budaya, dan Bahasa Inggris, yang dimana mata pelajaran ketiga tersebut termasuk dalam kelompok wajib. Topik mata pelajaran hari ini adalah memasak makanan khas daerah yang telah dimodifikasi. Sekian, selamat menyaksikan. Masakan khas daerah yang akan dimodifikasi hari ini adalah sate Padang Pariaman yang dimodifikasi dengan bahan nabati, yaitu roti canai. Before I start my cooking process, I must tell you the procedure of using a gas stove or how to use a gas stove. First, what you need to use a gas stove is of course a gas stove itself, not an electric stove. Other than that, you need LPG or a gas, liquid petroleum gas. Before you start to lit the fire or the flame, you need to make sure all of the compartment and part of this gas stove and the LPG is connected properly and perfectly, such as the gas hose should be connected from the gas stove to the LPG. Then the regulator at the LPG should be locked in order to avoid a flame or fire that you don't want to happen. Then after that, you must make sure the cylinder of the gas hose is locked into to the gas stove or there will be a gas leaking. Then, in order to lit the fire, you must push the burns control knobs in and turn it to the left. If you want to adjust the level of your heat, you can turn it to the right to reduce the heat, and you can turn it on the left to make it more heat. In order to turn off the gas stove, you need to turn it to the right until you hear the sound of click. After you hear the sound of click, you must smell it. Is there any gas left or any gas come out from the gas stove? If it's not, you find and continue doing other things. If it's not, you must check all of the things is turned off. This is how you make sure your gas regulator attached to the LPG properly. It's stable. Then you must make sure the gas hose is connected to the LPG. Then all the way to the gas stove is connected to. Then inside of it there is a cylinder of gas hose. It must be properly locked into. Proses pertama dalam memasak sate Padang Pariaman ini adalah kita harus merebus dagingnya. Merebus dagingnya kita harus mengambil airnya dahulu secukupnya sehingga dagingnya itu bisa terbus atau tenggelam ke dalam airnya. Itu mengambil 2 jam waktu. Jangan lupa untuk ditutup agar airnya lebih cepat untuk mendidih. Sementara kita menunggu air yang mendidih, kita potong-potong terlebih dahulu dagingnya. Setelah menjadi potongan seperti ini harus dipotong kecil-kecil lagi. Potong-potong kurang lebih menjadi bagian-bagian sekecil ini. Dan lanjutkan hingga daging tersebut habis. Kemudian daging yang telah dipotong-potong dimasukkan juga ke dalam air rebusan tersebut. I will show you how to use a blender. First, you need a blender, then a blender's cup. Do not forget the lid of the blender's cup. After that, you lock in the blender's cup to the blenders. If it's locked in, you put the ingredients you want to use for cooking. Don't forget to put some water or enough water so it can blend well. After that, you close the blender's cup with a lid. And then, don't forget to plug in the electricity. You plug in the electricity to the nearest main power. After you plug in the electricity to the nearest main power, the blender gives you an option of the power of speed, such as what?
2, and 3. Here is how to use blender. First, you put the ingredient you want. Here I put some sugar. Then, plug in your blender's cup into blenders. After that, you put the ingredient you want to make. For now, I will make a tomato juice, which I put some tomato in it. And also put another 200 milliliter of water. Don't forget to plug in the electricity to the main power. And close the blender's cup with a lid. And make sure you lock the lid. After that, choose the speed level that we need to. For now, I choose number 1. And there you go, a tomato juice. Pada tahap kedua, masukkan bubuk jinten, bubuk kunyit, dan bubuk cabai masing-masing 1 sendok teh. Setelahnya, masukkan pula bawang merah, bawang putih, dan jahe. Bahan bumbu yang di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk tambahkan 100 ml air. Ya, jangan lupa dimasukkan bumbu ketumbarnya ya, 1 sendok. Kemudian ditutup dengan kencang dan kemudian nyalakan level 1. Tunggu sampai bumbu halus merata. Dan sekarang bisa dilihat kalau dagingnya sudah berubah warna seperti ini, berarti dia sudah setengah matang. Dan jika dagingnya sudah seperti ini, kita angkat. Selanjutnya masuk ke tahap ketiga. Siapkan wajan dan sedikit minyak, kemudian kita tunggu hingga minyaknya memanas. Setelah minyaknya memanas, kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi dan ditambahkan pula daun jeruk dan kapulaga. Sekarang minyaknya sudah panas, kemudian kita tuang bumbu yang telah dihaluskan. Setelah bumbu yang dimasukkan tadi sudah masuk, ditambahkan daun jeruk dan kapulaga. Setelahnya kita tumis hingga aroma wanginya keluar. Setelah kita tumis halus, maka angkat kaldunya sedikit, kemudian masukkan dagingnya. Setelah daging dimasukkan, maka aduk kembali hingga merata. Setelah daging diaduk merata, matikan kompornya, kemudian kita masukkan daging dan kaldu oren ini ke dalam kaldu awal. Masukkan pelan-pelan biar tidak nyiprat-nyiprat. Kemudian tutup pancinya. Selanjutnya kita akan membuat roti canai. Pertama yang harus kita siapkan adalah tepung terigu 200 gram yang akan dicampur dengan garam 1/4 sendok teh. Kemudian kita campur. Setelah kita campur hingga merata, masukkan 1 butir telur. Setelah telur masuk, kita uleni hingga dia menjadi rata. Setelah rata, kita tuangkan air 75 ml secara dikit demi sedikit. Kemudian lanjut kita uleni. Setelah air yang dimasukkan hingga habis 75 ml tadi hingga habis, aduklah tepung-tepung tersebut hingga menjadi kalis, kurang lebih seperti ini. Kemudian masukkan minyak sedikit saja dan aduk kembali dan uleni kembali hingga menjadi lebih elastis. Setelah adonan telah elastis menjadi seperti ini, kemudian adonan tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Setelah menjadi 4 bagian seperti ini, kemudian seperti yang saya bilang tadi, kita rendam dengan minyak kurang lebih 500 ml atau hingga dia merendam.
Jangan lupa direndam seperti ini selama 30 menit. Setelah sudah direndam di dalam minyak kurang lebih 500 mg selama 30 menit, adonan kita angkat sekarang. Kemudian siapkan alas yang sudah diberi tepung terigu dan kita pipihkan. Nah, jika sudah pipih, tinggal diolesi mentega. Setelah dipipihkan, diberikan mentega dan sebagainya tadi, lakukan hal yang sama pada ketiga adonan lainnya. Setelah dagingnya sudah empuk, sisihkan dagingnya. Setelah daging telah disisihkan, kemudian kita bikin tepung maizenanya untuk dimasukkan ke kaldu yang sudah tidak ada dagingnya. Sebelum dimasukkan, kita masukkan air dulu ke tepung maizenanya secukupnya. Kemudian diaduk sampai konsistensinya hilang dalam kaldu yang telah tidak ada dagingnya. Setelah kaldu tadi sudah ditambahin tepung maizena yang ditambahi air dan berubah teksturnya menjadi seperti ini, berarti kita biarkan saja dan kompor kita matikan. Setelahnya kita mulai mentusuk-tusuk satenya. Setelah semua daging ditusuk-tusuk sehingga menjadi tusuk sate, maka siapkanlah panggangan, kemudian nyalakan api dalam derajat yang tinggi. Setelah adonan canai sudah dipipihkan, taruh frying pan di atas kompor. Sebelum kita memasaknya, kita panaskan terlebih dahulu sedikit sekali saja dengan volume api yang kecil. Nah, sekarang sudah ada panasnya ini. Masukkan adonan canai tersebut ke dalam frying pan itu. Jika sudah berwarna demikian, angkat ke piring, mangkok atau tempat yang mau disajikan dan sajikan bersama sate yang telah jadi. Bisa dituangkan juga dengan kaldu. Jika roti canai dan sate dan kaldunya sudah dimasukkan ke dalam satu piring, maka makanan sudah siap disajikan dan dimakan. Biar tambah enak sesuai selera, tambahkan bawang goreng. Sekian ujian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu Panitia maupun Bapak Ibu Guru saya atas bantuan dan doanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.